Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Rusman, praktisi pekerjaan terpadu dan tim konsultan Eco Farming. Pada kesempatan ini saya akan membagi tips bagaimana caranya pemupukan dengan teknologi biopori. Nah, ini ternyata teknologi biopori ini adalah efektif untuk pemupukan pada tanaman hortikultura berupa tanaman buah-buahan. Lebih spesifiknya adalah tanaman durian. Nah, perlu saya sampaikan, teknologi biopori ini adalah suatu terobosan bagaimana kita caranya mensuplai nutrisi untuk tanaman durian supaya cepat berbuah. Tentunya dengan teknologi, memanfaatkan teknologi yang ada pada eco farming. Perlu saya sampaikan, teknologi biopori ini sudah dikembangkan di berbagai industri tanaman hortikultura yang ada di Indonesia. Ternyata efektivitasnya kita mempermudah penyerapan nutrisi yang kita sediakan pada lubang-lubang yang kita buat nanti. Nah, perlu saya sampaikan, teknologi biopori ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Pertama, kita mengadakan penyerapan air untuk mempermudah supaya air itu tidak tergenang. Karena permasalahan tanaman durian itu tidak tahan genangan. Makanya kenapa durian itu di dataran tinggi itu bagus, karena gravitasi air itu mengalir dari atas tinggi ke bagian bawah. Nah, ini salah satu solusi bagaimana caranya tanaman durian ini supaya bisa meningkatkan daya imunitas tubuh dan meningkatkan produktivitas tanaman, yaitu dengan teknologi biopori ini. Kemudian yang kedua, yaitu kita menyediakan ruang untuk proses composting, di mana composting itu adalah proses, yaitu suatu proses di mana bahan organik didegradasi oleh mikroba yang ada pada eco farming. Nah, hasil dari degradasi itu atau dekomposisi itu kemudian menjadikan nutrisi untuk tanaman. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki sirkulasi atau aerasi oksigen yang masuk ke dalam perakaran. Karena ciri tanaman yang subur itu adalah tanaman yang memiliki pori-pori atau tanah yang gembur yang di dalamnya ada sirkulasi oksigen. Perlu disampaikan, manfaat biopori itu adalah salah satu teknologi terbaik di dalam produksi tanaman durian ini. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan penyerapan air yang ada di permukaan tanah. Karena permasalahan tanaman durian itu tidak tahan genangan. Jadi bagaimana proses genangan itu bisa menyebabkan mematikan tanaman? Di situ dalam genangan air maka akan terjadi atau terinfeksi beberapa cendawan patogen yang bisa masuk ke dalam akar. Maka dengan teknologi biopori ini, tanaman akan terhindar dari genangan air melalui teknologi biopori. Nah, kemudian yang kedua, dengan teknologi biopori kita menyiapkan ruang untuk proses composting, di mana composting itu adalah kita memasukkan bahan organik berupa kotoran ternak, serasa-serasa dari daun-daun yang ada di permukaan tanah. Nah, itu sebagai nutrisi untuk tanaman. Bagaimana strateginya sampai dia menjadi nutrisi untuk tanaman? Yang pertama, teknologi eco farming ini adalah pupuk organik super aktif yang di dalamnya terdapat kandungan bakteri-bakteri dekomposer pengurai untuk mendegradasi seluruh bahan organik ini, dirubah untuk menjadi nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Maka kebutuhan nitrogen, fosfor, kalium kita suplai dari beberapa bahan organik yang ada di sekitar tanaman. Nah, yang kemudian yang ketiga, dengan adanya pemupukan teknologi biopori, kita mempersiapkan atau memberikan ruang untuk tanaman supaya adanya sirkulasi oksigen yang masuk ke dalam perakaran. Karena perlu diingat, ciri tanaman yang baik atau ciri tanah yang subur adalah di dalamnya itu banyak pori-pori. Nah, di situ terdapat sirkulasi udara untuk memacu pertumbuhan perakaran supaya tidak terlalu padat di dalam proses perakaran tersebut. Untuk teknologi biopori ini
kita perlu mempersiapkan alat dan bahan. Pertama, di sini ada peralatan. Yang pertama adalah bor biopori. Bor biopori ini adalah standar nasional yang sudah dipakai di berbagai dinas pertamanan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dengan ciri-cirinya mempunyai tiang yang tingginya 1 meter, kemudian handle pegangan ini 40 cm, kemudian diameter untuk lubang ini sekitar 10 cm. Nah, ini cukup untuk mensuplai bahan organik yang kita sediakan di dalam tanah. Kemudian alat yang lainnya kita sediakan di sini ada ember. Ember fungsinya yaitu untuk volume aplikasi dari penambahan biang untuk diaplikasikan ke setiap lubang tanam biopori. Kemudian di situ ada gayung, tujuannya untuk alat untuk mengocor larutan yang terdapat biang eco farming tadi untuk dimasukkan ke dalam lubang tanam. Nah, kemudian bahan yang utama adalah tetap gunakan selalu eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik super aktif, yaitu solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Di dalamnya mengandung 13 unsur hara yang dilengkapi untuk kebutuhan tanaman dan bakteri serta cendawan super aktif yang siap membantu memproses degradasi atau dekomposisi berupa bahan organik untuk kesuburan tanaman. Kemudian bahan yang lainnya ini adalah air kelapa yang sudah dimix dengan tetes tebu atau perasan batang tebu. Nah, ini salah satu pelarut dari eco farming itu sendiri. Kenapa dipilih air kelapa muda dan perasan air tebu? Karena dalam air kelapa itu mengandung yang namanya hormon pertumbuhan yang disebut sitokinin dan auksin. Jadi di dalam kandungan air kelapa itu mengandung hormon untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di dalamnya mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian di sini ada perasan air tebu yang sudah dimix dengan air kelapa tadi. Nah, masing-masing dia punya kegunaannya, utilitas untuk memacu perkembangbiakan bakteri yang ada pada eco farming. Air kelapa bertujuan untuk mensuplai beberapa hormon yang berupa sitokinin dan auksin untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di sini ada perasan air tebu. Perasan air tebu itu mengandung karbon yang tinggi, unsur yang terbaik untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, maka nanti ini semua antara alat dan bahan kita campurkan dan kita aplikasikan ke media biopori. Kemudian selanjutnya di sini ada pupuk kandang dari liter atau alas ayam boiler. Nah, ini kandungan nitrogennya cukup tinggi yang akan kita suplai ke dalam biopori nanti. Kemudian bakteri eco farming nanti yang akan mendegradasi, mendekomposisi, mengurai supaya menjadi nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Langkah berikutnya sebelum kita membuat lubang biopori, kita siapkan dulu pertama yang utama eco farming. Ingat, pupuk organik super aktif eco farming new formula, pojok kiri atas ada SK Kementannya. Kemudian di sini ada label perusahaan yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik yang distributor tunggal PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Kemudian setelah kita buka, di sini ada biang eco farming atau tube eco farming. Nah, setelah dibuka dari bungkusnya, ini adalah eco farming jenis new formula. Ciri khasnya adalah lembab dan mengandung cendawan jenis mycorrhiza yang ada pada permukaan. Nah, setelah kita buka, kita buatkan biang dan kita masukkan. Kita remukan dulu semua di dalam plastiknya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam botol yang berisi air kelapa dan perasan batang tebu. Baik, kita masukkan. Dah. Nah, setelah eco farming ini kita masukkan dengan takaran pembiangan 1 tub eco farming, kemudian dimasukkan ke dalam 1 liter
pelarut berupa air kelapa muda dengan perasan air tebu. Nah, baru kita kocok supaya bakteri yang terkandung di dalamnya itu menjadi aktif. Nah, di sini bisa dilihat buih-buih putih ini adalah bakteri sudah mulai aktif. Nah, kemudian ini biang kita inkubasi dulu selama 15 menit sebelum kita aplikasikan ke dalam air dalam proses pengenceran. Nah, kemudian perlu yang kita siapkan itu adalah pertama air. Nah, air ini 10 liter. Air 10 liter ini kita pakai biang konsentrasinya 3 ml biang dalam 10 liter air. Berarti kita menggunakan 30 ml biang. Kita ambil. Nah, kemudian masukkan 30 ml biang ke dalam air 10 liter. Kemudian kita campur. Kita campur dan kita tambahkan pupuk kandang dari kotoran ayam boiler banyak 2 gayung atau setara 1 kg. Kita masukkan. Dua gayung cukup untuk 10 liter air. Nah, setelah itu kita diamkan selama 15 menit. Nah. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita pembuatan lubang biopori. Jadi posisinya seperti ini. Kita pegang handle kiri dan handle kanan. Kemudian kita tekan. Bisa diperlihatkan di bawah. Kita tekan dengan menggunakan tenaga, badan nggak usah ikut muter. Kemudian perlu diperhatikan juga jarak dari pangkal untuk teknologi pemupukan biopori ini cukup 1 meter saja. Kemudian angkat, bisa dilihat lubangnya. Nah, ini perlu sampai 5 kali untuk mendapatkan kedalaman 50 cm. Dalam pengaplikasian lubang biopori ini, kita di dalam satu pokok pohon durian itu cukup 4 titik saja dengan radius 1 meteran. Contoh ini, dengan menggunakan bor biopori standar nasional 3 tekanan saja sudah tembus ke 50 cm. Bisa diperlihatkan. Kemudian tahapan selanjutnya kita masukkan berbagai bahan organik di sekitar tanaman durian ini. Contohnya seperti ini.
Ini adalah bahan organik yang berupa serasah atau dedaunan yang sudah jatuh ke dalam tanah. Untuk memproses supaya menjadi nutrisi tanaman, ini harus masuk ke dalam lubang dan kita aplikasikan teknologi eco farming ke dalamnya supaya terjadi proses dekomposisi oleh bakteri-bakteri eco farming. Kita masukkan. Kemudian tadi biang yang sudah dilarutkan dalam 10 liter air dan ditambahkan 1 kilo pupuk ayam boiler. Nah, kita masukkan dengan cara pengocoran 1 lubang plus bahan organik yang ada pada pupuk tadi, cukup 2 gayung saja. Nah, kemudian tambahkan lagi berupa serasah bahan organik yang ada di sekeliling untuk memaksimalkan proses composting yang ada pada lubang biopori ini. Nah, kemudian adakan pengulangan sampai 4 titik dengan radius 1 meter dari pangkal. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan kita perlihatkan hasil dari aplikasi teknologi biopori ini bagaimana selanjutnya. Sebagai penutup, jadi teknologi pemupukan dengan sistem biopori ini adalah salah satu contoh tanaman keras berupa tanaman hortikultura, tanaman durian. Nah, ini nanti bisa dikonversi atau diaplikasikan ke jenis tanaman lainnya. Jadi ini hanya sebagai contoh bagaimana cara pemupukan melalui sistem biopori. Insya Allah jika kita pengaplikasiannya ini sesuai, kemudian penyediaan bahan organiknya berupa pupuk kandangnya cukup ideal tersedia di lubang biopori tadi, insya Allah ini beberapa hari ke depan sudah terjadi proses composting dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh tanaman. Demikian penjelasan cara aplikasi pemupukan melalui sistem biopori ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.